Halo, assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Jam setengah 7 malam sudah berada di stasiun Kertosono, Jawa Timur. Kayaknya kemarin baru balik mudik dari Kertosono naik kereta api Jayakarta Premium, kereta terpanjang di lintas selatan Pulau Jawa. Sekarang udah di Kertosono lagi aja. Malam ini kita akan naik kereta ke Jogja lagi. Naik kereta langganan saya, kayaknya udah lama banget nggak naik kereta ini, apalagi sejak KPK baru. Kereta yang tiketnya susah dibeli, cepat habis, kereta api Kahuripan. Kereta ekonomi subsidi termurah, rutenya dari Blitar ke Bandung lewat Jogja. Oke, langsung aja tonton video kali ini naik kereta api Kahuripan sampai selesai ya. Dari timur, dari arah Surabaya, masuk kereta api Wijaya Kusuma, tujuan akhirnya ke stasiun Cilacap. Ini di depan banyak banget barang-barang hantaran ya. Kayaknya mau dimuat dinaikin ke kereta api Wijaya Kusuma, teman-teman. Karena emang Wijaya Kusuma ini bawa kereta bagasi. Kereta api Wijaya Kusuma bawa dua rangkaian kereta, ada kelas ekonomi premium dan kereta eksekutif. Ekonomi cuma 3 sekarang, kayak kemarin terakhir 4 deh, enggak deh ya, cuma 3 ya, karena ada bagasi 1 dengan lokomotif CC206. Rame coy ekonominya, ada yang turun juga di Kertosono. Nah, kalau dilihat dari susunan rangkaiannya, ini agak unik teman-teman. Kalau dilihat ini, ekonomi premium 3-nya ada di paling depan ya. Biasanya kan kalau kereta kan ekonomi urutannya, misalkan ekonomi di depan, ini kan ada ekonomi 1 ya. Tapi untuk kereta api Wijaya Kusuma ini di belakang kereta bagasi ada ekonomi premium 3 teman-teman. Lalu 2 dan 1. Karena kalau dari Ketapang, eksekutifnya paling depan, masuk Surabaya, ini ekonominya paling belakang kalau dari Ketapang sampai Surabaya. Nanti Surabaya itu copot lokomotif yang aslinya lokomotifnya di sana, disambung ke sini, karena harus ke arah Jogja, ke arah Solo. Makanya susunan rangkaiannya jadi berubah kayak gini teman-teman. Nah, kalau keretanya masih premium, kursinya separuh searah kereta dan separuhnya lagi berlawanan arah kereta, bisa jadi selama perjalanan dari Ketapang sampai Jogja, misalkan tadinya dapat searah kereta, ketika udah sampai Surabaya jalannya jadi mundur atau hadap ke belakang. Saya juga pernah naik kereta api Wijaya Kusuma ini, nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Kalau dulu tuh premiumnya masih pakai kayak bunga teratai atau bunga apa ya, di tengah-tengah ada gambar bunganya gitu, ciri khas kereta premium pertama sebelum premium stainless steel. Berarti cuma sebentar langsung berangkat lagi teman-teman. Berarti cuma sebentar berangkat lagi. Di belakang Wijaya Kusuma ada kereta api yang akan saya naiki, Kahuripan. Sepertinya juga akan masuk ya, tiba di jalur 2. Kayak masuknya jalur 2 deh tulisannya tadi. Belakang Wijaya Kusuma, kalau dari Surabaya ke Jogja, ada kereta andalan saya yang biasa saya naiki, kereta api Mutiara Selatan. Kenapa kok naik kereta api Mutiara Selatan? Karena Wijaya Kusuma ini nanti bakal kesusul sama kereta api Mutiara Selatan. Penuh banget coy ekonominya, gokil. Eksekutifnya yang paling banyak ternyata. Sepi eksekutifnya, ekonominya penuh. Pakai kaca pesawat semua lagi. Wah, ini yang belakang pakai kaca lebar sendiri.
Kahuripan. Berhentinya tidak sesuai prediksi, udah rame aja ternyata yang naik dari Blitar ke Kediri, ditambah dari Kertosono teman-teman. Yang turun. Ternyata ada yang turun. Kereta api Kahuripan mulai beroperasi tahun 1995 dengan layanan kereta full class ekonomi kursi tegak berhadapan. Udah sekitar 30 tahunan kereta ini masih setia dengan kereta ekonomi kursi tegak berhadapannya. Bahkan zaman dulu kereta-kereta ekonomi jenis ini banyak pedagang asongan dan juga penuh sesak penumpang sampai ada yang berdiri juga. Awalnya kereta ini punya rute dari Kediri menuju ke Jakarta Pasar Senen lewat Kiara Condong, Bandung. Dan kemudian mengalami beberapa perubahan rute sebelum akhirnya sekarang melayani rute Blitar Kiara Condong, Bandung menempuh jarak sekitar 700 km dengan durasi perjalanan hampir 14 jam. Kira-kira kalau dibayangin pegel nggak ya kursi tegak 14 jam. Jadi kereta api Kahuripan di stasiun Kertosono ini ngetem, nunggu disusul sama kereta api Brawijaya. Ini udah ada pengumuman. Kita ke depan dulu ke lokomotif ya. Pada turun semua tuh. Pada suka kalau naik kereta ekonomi yang berhentinya lama-lama kan. Tapi ramai banget coy hari ini. Lokomotif yang berdinas di kereta api Kahuripan yang saya naiki pada malam hari ini pakai lokomotif seri CC203. Sering banget saya naik kereta Kahuripan ini, lokomotifnya kayaknya pakai 203-0204 di Induk Madiun ya. Adiknya 203 Wet and Blue WNB. Dan semboyan 35 juga cukup nyaring dan enak banget untuk didengar. Gokil sih. Kalau Kahuripan tuh selalu ditarik sama lokomotif CC203 ke arah Bandung. Apalagi kalau ini nanti di lintas Bandung Najak tuh suaranya keren. Lokomotif aerodinamis yang kayaknya bentuknya paling cakep ya untuk narik kereta-kereta jarak jauh, apalagi stainless steel new generation. Udah kayak kereta cepat gitu modelnya. Kayaknya lama banget saya nggak naik Kahuripan. Dan hari ini naik kereta api Kahuripan lagi, perdana di GAPK 2025 yang jadwalnya berubah teman-teman. Kalau sebelumnya di Kertosono ini berangkatnya sekitar jam 17.15 ya kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya nggak sampai setengah 6, nggak sampai segelap ini, masih sore gitu sebelum maghrib. Nanti tiba di Jogja jam 21.38an, setengah 10-an. Di GAPK 2025, grafik perjalanan kereta yang baru, Kahuripan jadwalnya mundur sekitar 2 jam. Di Kertosono nanti berangkatnya jam 7:04. Tadi tiba di sini jam 18.45an. Agak ngetem lama, sekitar 20 menit karena tunggu disusul sama kereta api Brawijaya. Dan nanti tiba di Lempuyangan itu jamnya kayak kurang enak sih, jam 12 malam teman-teman. Oke, kita nikmati aja ya. Karena di GAPK 2025 ini Kahuripan cukup ngenes di lintas Kertosono sampai Jogja. Di stasiun Kertosono ngetem karena tunggu disusul sama kereta api Brawijaya teman-teman. Kelas eksekutif full dari Malang tujuannya ke Gambir. Kita dimasukin jalur 2, Brawijaya masukin jalur 1. Ini kayaknya udah mau langsung berangkat deh. Yang sana pakai CC206, yang ini pakai CC203. Kalau menurut teman-teman lebih cocok mana nih? Kereta sekarang nariknya lebih kelihatan cakep kalau misalkan ditarik lokomotif yang mana? 206 atau 203 nih, yang bentuknya aerodinamis atau yang kayak gini, pesek. Baru sampai Kertosono udah kena susul. Kalau GAPK yang lama itu kena susulnya baru di Caruban sama kereta api Gajayana. Ini baru sampai Kertosono. Dari tadi dari Blitar udah dibuntutin sama Brawijaya. Brawijaya tuh kayaknya selisihnya sekitar setengah jaman dari Blitar. Sama-sama di jalur Blitar Kertosono. Di Kertosono harus disusul Brawijaya.
Namanya juga kereta murah ya, karena tiketnya Kauripan cuman 80.000 untuk parsial dan 84.000 kalau full trip dari ujung ke ujung, dari Blitar ke Bandung. Kalau yang sana udah di atas 400.000 coy. Berapa seperberapanya doang Kauripan. Full kelas ekonomi, full kelas eksekutif. Nanti bawa priority nggak ya Brawijaya? Kayaknya enggak deh. Biasanya sih tapi bawa priority. Nyaring banget coy. Semboyan 35 dari lokomotif CC206 1308 Ipoidok Sidotopo ya. 206 CC206 angkatan pertama tahun 2013 nomor urut 8. Berangkat dulu menyusul kereta api Kahuripan. Jadi dari Kertosono hari ini saya akan kembali ke Jogja dengan kereta api Kahuripan teman-teman. Sebenarnya mau full trip dari Blitar ke Kiara Condong Bandung ya. Cuman tadi mau ke Blitar itu juga nggak nutut waktunya karena sore tadi saya juga hunting pengiriman lokomotif kereta api Ijen Express yang beberapa hari kemarin tertabrak truk, nabrak truk lokomotif vintage CC201 9201 di Bandung, Jember. Tadi dikirim pakai kereta api Sri Tanjung double traksi, saya hunting juga. Terus yaudah balik naik Kauripan. Dan kalau sampai Kiara Condong nggak bisa karena tiketnya hari ini habis teman-teman. Tapi kalau sampai Jogja masih ada. Oke, udah mau berangkat lagi. Sinyalnya udah ngangkat ke atas ya, warna lampunya. Kita rekam dulu untuk suling lokomotifnya. Semoga aja enak. Berangkat dari Kertosono. Kereta api Kauripan ini pakai kereta ekonomi, kapasitas penumpangnya satu gerbong kereta ini 106 penumpang. Kalau penuh pasti berdesakan dan adu dengkul. Ruang gerak di dalam kabin kereta ini sangat terbatas karena kursinya yang berdempetan. Apalagi rak bagasi barang bagian atas itu kalau udah penuh biasanya barang-barang penumpang pada ditaruh di dekat pintu atau sambungan kereta. Kayaknya nggak dirancang buat nampung barang penumpang 106 orang sih. Terus ada colokan juga buat ngecas handphone dan gadget lainnya selama perjalanan.
Perjalanan kereta api Kahuripan tiba di stasiun Nganjuk, teman-teman. Ini ada di kota Nganjuk, di Kabupaten Nganjuk, di bagian kotanya ya, dekat sama alun-alun Nganjuk. Yang naik banyak banget, tapi untuk stasiun Nganjuk cuma punya 4 jalur dan stasiunnya juga stasiun kecil, nggak stasiun yang besar dibandingkan dengan Kertosono, kecamatan yang ada di ujung timur Kabupaten Nganjuk, tapi stasiunnya lebih besar karena stasiun Kertosono ada percabangan jalur dan dulu tuh ada depo lokomotif kereta uapnya juga. Perjalanan kereta api Kahuripan jam 19:52 tiba di stasiun Caruban, tiba awal 3 menit dari jadwal, harusnya 19:55 ya, dan kita berhenti ngetem cukup lama teman-teman. Karena kereta api Kahuripan bakal tunggu disusul sama 2 kereta api jarak jauh. Dulu di Caruban sini tuh kalau berhenti agak lama, disusul Gajayana cuman 1 kereta. Sekarang double kill, berhenti sekitar 25 menit atau malah lebih ya. Ramai banget coy. Ini pada turun, antara yang lain ngerokok sama yang lainnya cari buat beli makanan, nyari-nyari pedagang sama warung teman-teman. Tapi nggak ada yang jualan. Beda sama kayak di Cipende ya, Cipende dan lain-lain. Cipende kan ramai banget yang jualan. Ya, tapi di luar nggak ada yang jualan. Dari ujung depan lokomotif ke belakang nggak yang cowok, nggak yang ibu-ibu. Dari depan sampai belakang ramai banget teman-teman. Karena berhenti sekitar 25 menit lebih. Ada yang rokok, ada yang beli makanan. Cuman nggak boleh keluar di sini. Beda sama di Cipende ya. Dan di sini juga nggak ada yang jual. Kalau yang dia jual di pagar-pagar tuh kayak bakar rame sih. Kayak di Cipende, di mana? Sasak-saat. Biasanya kan kalau kereta silang susul cuma 1 kereta aja bisa lama banget. Bahkan kalau di Cipende cuma 10 menit berhentinya. Ini 25 menit loh. Kahuripan berhenti di Caruban. Gokil. Dari ujung depan sampai belakang tuh hampir semuanya turun penumpangnya teman-teman. Di dalam sepi banget, kelihatan banget. Kosong kursinya. Stasiunnya jadi ramai coy. Padahal sebelumnya nggak seramai ini sih waktu dulu, sebelum ini. Stasiun kecil ada di Kabupaten Madiun. Ngebut coy di Caruban. Waktu saya naik Mutiara Selatan tuh, jadi teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. Tapi saya di sebelah kanan. Saya kira Kahuripannya masuk kanan sebelah sini, karena dulu waktu disusul Gajayana sebelumnya masuknya sini ya. Ternyata di sebelah kiri, seperti saat ini. Dan di sini buset, hilang coy, udah nggak kelihatan. Saking kencengnya ngebut. Bahkan ibu-ibu tadi yang mau nyebrang ditahan dulu itu kaget. Ya Allah, kencengnya buantere. Ya emang di sini jalur trek 120 km per jam untuk kecepatan maksimal keretanya. Makanya kalau nyebrang di perlintasan harus berhati-hati karena keretanya ngebut dan kenceng-kenceng. Sebenarnya cukup bahaya juga ya kalau misalkan duduk di peron terus kakinya ke jalur 3 yang sebelah sana itu. Karena itu jalur cepat, trek lurus dari arah barat menuju timur. Atau nanti ada kereta melintas bang ya? Kayaknya sih nggak ada sih kalau jadwal di belakangnya Sancaka, masih agak lama. Kalau yang dari timur ke barat banyak, tapi yang dari barat ke timur kayak setelah Sancaka ini masih lama, jadi kosong. Mungkin emang tujuannya ditaruh sana karena dari kereta dari barat ke timur lagi sepi. Soalnya kalau ditaruh di jalur 1 takutnya orang-orang malah duduk di sebelah peron jalur 2 sini terus ngadep ke sana, malah bahaya karena keretanya dari timur ke barat semua kan. Jadi makanya dimasukin ke jalur 4 di sebelah sana. Jam 20:17
Masih ada waktu sekitar 8 menit lagi sesuai jadwal kalau berangkat dari Caruban ya. Tapi kita nggak tahu nih Malabarnya terlambat atau enggak. Malabar ini kalau dari Blitar berangkatnya jam berapa ya? Di belakang Kauripan jauh banget loh kayaknya. Sama lewat Blitar menuju Kertosono menuju Jogja. Kalau mau cepat tiba di Jogja, kalau uangnya lebih bisa naik Malabar daripada naik Kahuripan. Meskipun berangkatnya lebih dulu Kahuripan kalau dihitung dari Kertosono atau mungkin dari Kediri, dari Blitar menuju ke arah Jogja. Tapi di Caruban kena susul coy, Kahuripannya. Duluan Malabarnya, Malabar bisa ngebut sampai Jogjanya lebih dulu. Oh, sudah hijau sinyalnya. Dan sudah bunyi tong-neng-tong-neng. Berarti sebentar lagi Malabarnya akan melesat di sini. Sekarang saya jadi tahu kenapa dimasuki jalur 4. Karena jalur sini, jalur 3 spur lurus ini jadwal dari barat ke timur kosong. Benar-benar kosong. Tadi saya ngecek belum ada kereta yang melintas. Resmi tersusul 2 kereta jarak jauh yang kelasnya lebih tinggi dan lebih ngebut. Kereta api Malabar dan Mutiara Selatan. Kayaknya pada puas semua nih dari tadi duduk kayak wis cangkruk ngopi sama ngerokok kan. Oke, kita kembali ke tempat duduk kita. Masih ada yang baru berlarian, PPKA-nya udah siap dan kita sudah terlambat sekitar 1 menit. Dari sana tuh ada lari-lari. Berangkat kembali dari Caruban. Tutup guys. Meskipun kursi tegak berhadapan dan berdesakan, karena tiketnya murah banget, kereta ini pasti selalu penuh dan tiketnya susah banget buat dibeli. Harus jauh-jauh hari, maksimal H-2 minggu sebelum berangkat, kalau nggak bakal kehabisan. Buktinya baru berangkat dari Blitar, dari Kediri, Nganjuk, penumpangnya aja udah seramai ini. Belum ada setengah perjalanan. Tiba di stasiun Madiun tepat waktu, meskipun tadi di Caruban berangkatnya terlambat sekitar 1 menitan teman-teman. Di Madiun tiba tepat waktu dan berhenti sekitar 7 menitan, masih ada proses pengisian air di tangki toilet kereta dan ada proses pergantian masinis, kru masinis di kabin lokomotif untuk kereta api Kahuripan. Jadi kalau nggak salah masinisnya dari Blitar sampai Madiun, terus Madiun ini sampai mana ya, Lempuyangan atau sampai Kutoarjo gitu kalau nggak salah. Nanti baru ganti lagi, kalau nggak salah sampai Lempuyangan, nanti Lempuyangan sampai Banjar, terus Banjar ganti lagi sampai ke Bandung Kiara Condong. Diganti sekitar 3 kali atau 4 kali ya. Dan yang naik tadi cukup rame juga ternyata di belakang-belakang sih. Terlihat mulai penuh sih. Yang turun nggak kelihatan banyak, tapi yang naik rame teman-teman. Karena hari ini memang tiketnya menuju ke arah Bandung itu habis. Kalau sampai Jogja masih tersedia, tapi setelah Jogja ke barat, semakin ke barat itu tiketnya semakin habis. Misalkan kita ngecek hari ini tiket dari Blitar ke Jogja atau Kertosono Jogja, Kediri Jogja itu tersedia. Madiun Jogja itu masih tersedia ya, karena masih banyak kursi-kursi yang kosong belum terisi penumpang. Kalau misalkan kita cek dari Blitar atau Kertosono atau Kediri atau Madiun menuju ke arah Bandung, ke arah Kiara Condong, di mana stasiunnya udah tujuannya melewati stasiun Yogyakarta Lempuyangan, habis tiketnya teman-teman. Karena kayaknya bakal naik tetap paling banyak biasanya dari Lempuyangan, dari Jogja ya untuk kereta Kahuripan ini. Bisa dibilang nanti juga di Jogja yang turun banyak banget. Meskipun kalau dari Jawa Timur ke Jogja, Kahuripan ini jadi kereta yang kayak jamnya kurang enak untuk tiba di Jogja karena udah hampir jam 12 malam. Kalau jam sebelumnya masih enak sih, setengah 10-an. Terus sekarang jadi jam 12 malam kurang 5 menit ya kalau nggak salah.
Nah, kalau misalkan dari Jogja ke Bandung, jadi kereta yang enak karena berangkatnya paling malam dan tiba di Bandung pagi jam 7:15. Udah mau berangkat lagi. Cepet banget. Oke, kita siap-siap masuk ke dalam rangkaian. Di Madiun nggak ada persusulan. Setelah ini baru kena susul lagi sepertinya. Kalau lapar dan nggak bawa makanan, di kereta api Kauripan ini juga ada kereta makan atau restorasi. Letaknya ada di tengah-tengah rangkaian, atau kalau kalian mager buat jalan ke sana, bisa nunggu layanan keliling dari pramugari kereta api. Biasanya setiap beberapa jam pasti bakal keliling buat menjajakan makanan. Maju satu petak, berhenti lagi di stasiun Magetan. Kita awal 2 menit dari jadwal sepertinya teman-teman tiba di Magetan. Di sana ada kereta guys. Kereta eksekutif dan ekonomi New Generation Stainless Steel. Ngebut coy. Kayaknya gaya baru malam selatan ya. Dari Jakarta Pasar Senen tujuan ke Surabaya Gubeng. Melintas langsung kecepatan 120 sepertinya, karena gaya baru malam selatan bisa ngebut sampai 120 km per jam sekarang. Jam 21:33 perjalanan kereta api Kauripan tiba di stasiun Walikukun. Di sini berhentinya cukup lama lagi sepertinya teman-teman. Sudah diumumkan kita akan kena susul sama kereta nomor 7 di Indonesia yang nggak ada nama argonya. Kereta api eksekutif tertua di Indonesia, kereta api Bima. Langsung turun semua tuh. Pada nyari tempat ngerokok. Yang ibu-ibu turun nggak tahu ngapain ya, mbak-mbak juga.
Dingin coy, kayaknya mendung sama berembun. Ternyata nggak cuman disusul sama Bima ya, tapi ada Bawonkarta juga akan melintas langsung di jalur 2. Dari Kertosono berangkatnya Kahuripan dengan kereta api Bima yang akan menyusul kita, itu jaraknya sekitar 1,5 jaman teman-teman. Jauh banget kan jaraknya. Kena susul di Walikukun karena kereta api Bima ngebut kecepatan maksimal 120 km per jam dan berhentinya minim, nggak ngecer kayak Kahuripan. Caruban nggak berhenti, Magetan nggak berhenti, Ngawi nggak berhenti, Walikukun nggak berhenti. Dia cuma di stasiun-stasiun tertentu dan stasiun besar saja. Kenapa kok saya ngitungnya dari Kertosono? Karena kalau Bima berangkatnya dari Surabaya Gubeng, Kahuripan berangkatnya dari Blitar, dari 2 jalur yang berbeda. Posisi stasiunnya juga berbeda, ketemunya di Kertosono karena Kertosono adalah percabangan rel jalur kereta api dari Surabaya dan dari Malang, dari Blitar ketemunya di Kertosono. Makanya jadwal ngitungnya dari Kertosono. Berangkatnya berbeda sekitar 1,5 jam jadwalnya. Kahuripan lebih dulu, tapi tiba di Jogjanya lebih dulu Bima. Kahuripan nanti masih di belakangnya Bima. Di belakangnya Mutiara Selatan, di belakangnya Malabar, di belakangnya Bima. Padahal berangkat lebih dulu dari Kertosono. Jadi kereta yang berangkat lebih dulu itu nggak jamin bisa sampai tujuannya juga lebih dulu. Kalau ngetem gini pada turun tuh, yang ngerokok. Cuman nggak seramai pas di Caruban tadi sih. Mungkin udah pada bosen. Dibantai kereta-kereta ngebut 120 km per jam semua ya, kereta kelas unggulan. Dan yang nggak unggulan juga sih, Malabar sama Mutiara Selatan kayaknya nggak kereta unggulan. Brawijaya masuk unggulan nggak ya? Kalau Bima keretanya kastanya udah masuk level Argo tapi namanya nggak ada Argonya. Kereta eksekutif pertama dan tertua di Indonesia. Ngebut banget coy. Kahuripan lari 80, 85, bawa kelas ekonomi full, subsidi, suruh minggir lah. Bima harganya udah berapa kali lipatnya Kahuripan. Padahal kayaknya trademarknya tuh rata loh. Huruf E semua dari ujung depan sampai belakang kayaknya. Tapi nggak lari 100 km per jam. Atau ada yang D ya? Kayaknya sih E semua. Stasiun Walikukun ini menjadi stasiun perbatasan antara Jawa Timur, daerah operasi 7 Madiun, dengan Jawa Tengah, daerah operasi 6 Yogyakarta. Jadi setelah ini kita udah masuk Jawa Tengah dan masuk daerah operasi 6 Yogyakarta, teman-teman. Dulu stasiunnya bukan di sini ya, stasiun baru kalau yang ini. Dulu stasiunnya ada di sebelah sana sebelum zaman double track relnya masih single track. Stasiunnya ada di sebelah sana, stasiun kecil. Sekarang dipindah ke sebelah sini, bangunan baru.
Di setiap gerbong kereta ekonomi kereta api Kahuripan ini udah ada AC atau pendingin ruangannya. Dan AC-nya juga dingin apalagi perjalanan malam, jadi harus siap jaket atau selimut. Buat toiletnya ada di setiap ujung depan dan belakang kereta. Ada yang jenis toilet duduk dan ada juga toilet jongkok. Toiletnya bersih dan bisa buat BAB selama perjalanan. Jadi kalau kalian kebelet BAB, nggak usah ditahan selama 14 jam. Ramai sekali. Kita tiba di stasiun Purwosari di kota Solo, teman-teman. Ramai banget coy yang naik. Mulai penuh kan? Dari depan sampai belakang. Jadi kota Solo ini punya 3 stasiun. Tadi kita melintas langsung Solo Jebres, terus stasiun Solo Balapan, dan kereta api Kahuripan untuk naik turun penumpangnya dilayani di stasiun Purwosari. Biasanya emang untuk kereta-kereta ekonomi kelas bawah itu ada di stasiun Purwosari dilayaninya. Tapi kalau di Solo Balapan itu kereta kelas menengah atas ya. Dan untuk kereta yang lewat di jalur selatan. Kalau kereta yang lewat jalur utara ke arah Semarang biasanya berhentinya di stasiun Solo Jebres. Rame coy, yang naik mulai rame, mulai penuh. Di belakang tuh ada lampu apa ya? Membuntutin kita. Yang turun ternyata juga ramai juga dari belakang. Tadi yang naik banyak, yang turun juga ramai ternyata di Solo.
stasiun bentuk heritage ya, yang sebelah sana masih bangunan lama ciri khas zaman Belanda. Berangkat lagi. Berangkat dari Solo semakin penuh penumpangnya. Meskipun tadi banyak yang turun juga di Solo, tapi langsung keisi lagi sama penumpang yang baru naik. Jadi kalau naik kereta subsidi kayak gini tuh jangan harap kalau ada penumpang turun terus kursinya bakal kosong. Pasti nanti keisi lagi sama penumpang baru. Yang turun ada, yang naik juga rame teman-teman. Tiba tepat waktu di stasiun Klaten dan berhenti dijadwalkan sekitar 14 menitan di stasiun Klaten. Kita masuk jalur 3. Biasanya kalau kereta dari timur ke barat masukin jalur 1, dibelokin jalur 3 karena di Klaten harus mengalah disusul sama kereta Argo Wilis Malam, kereta api Turangga dari Surabaya Gubeng, tujuannya juga ke Bandung. Kayak Kauripan ini dari Jawa Timur berangkatnya bisa dibilang paling dulu ya untuk ke arah Bandung. Tapi disusul, dikalahin sama semua kereta-kereta yang menuju Bandung berangkatnya yang di belakangnya Kauripan. Dan sebentar lagi saya harus turun mengakhiri perjalanan naik kereta api Kahuripan karena saya nggak full trip sampai ke Bandung ke Kiara Condong, cuma dari Kertosono sampai ke Jogja aja teman-teman. Sudah sekitar 4,5 jam di atas kereta api Kahuripan, lumayan pegel. Kursinya kursi tegak berhadapan. Untuk rangkaiannya full kereta kelas ekonomi ya, dari ujung depan sampai ujung belakang, membawa sekitar 7 kereta ekonomi. Dan kalau misalkan teman-teman biasanya pada tanya untuk naik kereta subsidi kayak Kahuripan ini tuh sebenarnya ada kereta makan atau restorasinya enggak, itu jawabannya ada di tengah-tengah rangkaian di antara ekonomi 3 dan 4. Terus yang tanya soal musola, di kereta Kahuripan ini nggak ada musolanya teman-teman, karena kereta makannya gabung sama kereta pembangkit. Terus untuk tarifnya dari Blitar, dari Kediri, dari Kertosono ke Jogja, pokoknya parsial itu 80.000. Tapi kalau untuk tarif jarak jauh full trip sampai ke Bandung, dari Blitar, dari Madiun, dari Kertosono, Kediri sampai Bandung itu tarifnya 84.000 karena kereta subsidi. Cukup murah banget, makanya tiketnya selalu habis, apalagi kalau pesennya dadak-dadak, jadi nggak bakal dapet tiket. Cuman kalau dari Jawa Timur ke Jogja, dadak pun kayaknya masih dapet tiket ya. Saya pun pesen Kahuripan kemarin malam, tiketnya masih tersedia. Sampai saat ini, sampai tadi sore mau berangkat, saya ngecek masih tersedia. Tapi kalau sampai ke Bandung, mau naik dari Jogja, mau naik dari Madiun, itu habis teman-teman. Kemungkinan karena emang kebanyakan nanti yang naik dari Jogja, dari Kutoarjo. Dan dari Jawa Timur menuju Jogja, Kahuripan dibantai banyak banget kereta, jadi perjalanannya durasinya paling lama 4 jam 50 menit sampai ke Jogja. Dan ini adalah penyusulan terakhir di stasiun Klaten. Menjadi kereta andalan banyak orang yang mau liburan ke Jogja atau dari Jogja ke Bandung, yang habis liburan ke Jogja mau balik ke Bandung atau ke Jawa Timur, itu naik Kahuripan. Banyak banget orangnya teman-teman. Jadi kereta andalan saya juga kalau pulang ke Jawa Timur atau dari Jawa Timur ke Jogja, atau kalau mau ke Bandung, kalau mau hemat bisa naik Kahuripan ini. Teman-teman bisa cek di video saya, kayak berkali-kali udah naik Kahuripan ya. Cuman 2025 ini pertama kali saat ini naik Kahuripan. Gokil sih, seru sih kalau emang suka naik kereta. Kesusul banyak banget sama kereta lain.
meskipun duduknya tegak berhadapan, tapi kita kalau pasti susul kayak gini tuh pada turun. Ada yang ngerokok, ada yang stretching biar nggak pegel. Turangga ini kalau di jadwal dari Kertosono berangkatnya di belakang Kauripan tuh sekitar 2 jam atau 2,5 jam ya kayaknya, lebih lama, lebih malam lagi. Nguber Kauripan yang berangkatnya jam 7 pagi, jam 7 pagi, jam 7 malam. Lampunya udah kelihatan. Jadi kayaknya kereta paling ngenes menuju Bandung, meskipun berangkat duluan dari Jawa Timur, sampainya di Bandung paling terakhir. Disusul kereta-kereta jarak jauh lainnya ke Bandung, Mutiara Selatan, Malabar, sama Turangga. Tahun 2025, sekarang banyak banget kereta-kereta ekonomi baru, ekonomi new generation yang bisa dibilang lebih nyaman dan mirip kereta eksekutif. Tapi kereta-kereta kursi tegak berhadapan ini tetap jadi primadona, yang tiketnya bakal habis duluan dibanding kereta-kereta yang lainnya. Meskipun kursi tegak berhadapan adu dengkul, kereta api Kauripan ini nggak pernah sepi penumpang setiap harinya. Mungkin karena faktor harga yang murah banget dan terjangkau ya, jadi tiketnya ludes terus, susah banget dibeli. Semakin ke barat semakin penuh penumpang, apalagi kalau mulai Jogja ke barat, pasti penumpangnya udah full. Dan titik poin terpenting perjalanan kereta api biasanya emang dari Jogja ke barat sih. Alhamdulillah tiba di stasiun Lempuyangan Yogyakarta, dan bisa dilihat sendiri teman-teman kenapa tiketnya habis menuju Bandung. Penumpang dari Lempuyangan, yang turun banyak, yang naik banyak banget. Tuh sampai masih ngantri di belakang buat masuk ke dalam. Ini kosong coy, tapi langsung penuh. Gokil kan? Jam 12 malam masuk ke kereta langsung tidur sampai Bandung pagi. Enak banget kan? Dan dengan demikian berakhir sudah video perjalanan naik kereta api termurah dari Jawa Timur menuju Jogja, menuju Bandung, kereta api Kauripan di kelas ekonomi. Kembali melanjutkan perjalanan dan penumpangnya ramai banget teman-teman. Belum pada duduk loh, udah keretanya udah berangkat juga, pada nyari tempat duduk mas ya. Dan hari ini tiketnya habis sampai ke Bandung. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit. Udah jam 12 malam, mau istirahat dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya, video trip lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Dadah, salam dari kota Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.